kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, petang hari ini insyaallah kita akan kembali membacakan dan menelaah kitab Fikih Muyassar yang kemarin kita terakhir sedang mengkaji mengenai perkara-perkara yang dianjurkan, ya, perkara-perkara yang dianjurkan di dalam sholat. Di antara perkara yang dianjurkan yang berikutnya adalah al-jahru fis sholatil jahriyah wal israru fis sholatis sirriyah, yaitu mengeraskan bacaan pada sholat-sholat yang memang di sana dikeraskan bacaannya dan mempelankan membaca dengan sir, sholat-sholat yang di sana disunahkan untuk dibaca dengan sirriyah. Bagi seseorang yang sholat, baik dia seorang yang sholat sebagai imam atau dia seorang yang sholatnya sebagai seorang yang munfarid, itu sholat sendirian, maka disunahkan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaannya di dalam sholat-sholat yang sifatnya adalah bacaannya dikeraskan, yaitu ma'ruf, sholat fajar, itu sholat subuh, maghrib dan isya. Dan adapun sholat-sholat yang bacaannya dipelankan adalah sholat zuhur dan sholat asar. Meski Rasulullah SAW pernah, ya, beliau agak mengeraskan bacaannya di sholat yang disunahkan untuk dibaca sir, itu sholat zuhur dan sholat asar. Namun itu hanya sangat-sangat jarang beliau melakukannya. Artinya seandainya seseorang kemudian dalam jangka waktu yang lama kemudian mengeraskan bacaannya di sholat zuhur ataupun di sholat asar, maka tidak mengapa. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dengan membaca surat At-Tur, ya, surat At-Tur. Kemudian dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengarkan bacaan Nabi alaihi salatu wassalam, wattini wazzaitun, ya, wattini wazzaitun fil isya'i, yaitu di dalam salat isya. Ma sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Aku belum pernah mendengarkan seorang pun yang bacaannya lebih baik ketimbang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau membaca surat At-Tin ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan di dalam sebagian riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tin ini di rakaat pertama dan rakaat keduanya. Jadi dua rakaat bacaannya sama. Maka terkadang kita pun boleh kemudian membaca rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua disamakan, bukan karena lupa, namun karena mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan tentang dibacanya dengan sir, ya, salat
Duhur dan asar dari Abi Ma'mar, dia mengatakan, aku bertanya kepada Khobab ibnul Ars, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal asar, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu, maknanya adalah setelah Al-Fatihah, di dalam salat duhur dan salat asar? Maka beliau mengatakan, na'am, iya. Qulna bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna. Nah, dengan apa Anda mengetahui kalau Rasulullah itu membaca sesuatu? Qal, maka beliau menjawab, bittirabi lihyatihi, itu dengan bergerak-geraknya lehyahnya, itu jenggotnya. Jadi kelihatan ya, orang yang membaca itu tentu jenggotnya kemudian bergerak-gerak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya ini ketika sesuatu yang disunahkan, seandainya di waktu maghrib, isya ataupun subuh membacanya sir, salatnya sah benar? Tetap sah ya, karena ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian wad'ul yadain mufarrijatail asabi ala rukbataini fi ruku', meletakkan kedua tangan dalam keadaan membuka ya, membuka jari jemarinya di kedua lutut pada saat rukuk. Dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amr, dia mengatakan, ala usolli lakum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, fakulna bala. Maukah aku tunjukkan kepada kalian salatku sebagaimana yang aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat? Maka kami yang ditanya ketika itu menjawab, tentu kami mau. Faqama, maka beliau kemudian berdiri. Falamma raka'a wada'a haitaihi ala rukbataihi wa ja'ala asabi'ahu min wara'i rukbataihi. Maka beliau pun kemudian berdiri, dan ketika beliau rukuk maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua lututnya, dan kemudian menjadikan jari jemarinya di belakang lututnya, itu begini ya, jadi jari jemarinya ada di belakang lutut ya, maksudnya tidak kemudian begini, bukan ya, tapi begini ya. Karena jari jemarinya dibuka dan kemudian telapak tangannya ditaruh di lututnya. Sumakol, kemudian beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Begitulah ataupun beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Wa hakadha kana yusalli bina, dan begitulah beliau salat bersama kami. Ya, hadis riwayat Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-bidayatu bi wad'ir rukbataini qabla al-yadaini fi sujud, memulai meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika seseorang mau sujud. Ini penulis memilih merojehkan yang sunnah, disunahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Namun tidak kita pungkiri dalam masalah ini memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, bukan hanya akhir-akhir zaman, namun mulai dari sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, disunahkan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika seseorang turun
untuk melakukan sujud. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ahli fikih dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Dan ini juga merupakan pendapat dua syekh guru beliau, yaitu Syekh Shalih bin Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahumallahu ta'ala. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis surat Abu Daud di dalam kitab salat. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan ketika beliau hendak bangkit, maka beliau bertopang, ataupun mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi ketika turun itu meletakkan dua lututnya dulu, namun ketika bangkit mengangkat tangannya dulu, alias lututnya belakangan. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa Ibnu Mas'ud yaf'alani dzalika. Nah, kata Wa'il bin Hujr, dan begitulah yang diamalkan oleh Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat para ulama yang bermadzhab Maliki, dan ada satu di antara dua riwayat dari Ahmad bin Hambal. Jadi dari Ahmad, satunya tadi sama dengan mayoritas para ulama, dan satu riwayat lagi sama dengan mazhab Maliki. Wa huwa qaulu ashabil hadis, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahli hadis. Ya, ini merupakan pendapat dari kalangan ahli hadis. Adapun yang pertama itu mayoritas pendapat para ahli fikih. Wa bihi qala Ahmad Syakir wal Albani, di antaranya adalah Ahmad Syakir, dan yang kedua adalah Al-Albani, yang keduanya merupakan pakar hadis, wa ghairuhum, dan yang selainnya. Annal musalli al-afdal fi haqqihi taqdimu al-yadaini ala rukbataini ala sujud. Kata mereka para ahli hadis, seseorang yang sholat yang lebih utama adalah mendahulukan kedua tangan atas kedua lututnya ketika hendak sujud. Berdalil dengan beberapa dalil. Yang pertama, hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadu yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah menderum sebagaimana menderumnya unta, akan tetapi letakkanlah terlebih dahulu kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini kalau di dalam pembahasan yang mutawwal, yang panjang, maka hadis ini oleh para ulama yang berpendapat yang pertama dikatakan redaksinya maklub, ya, redaksinya terbalik. Namun kemudian yang berpendapat dan pendapat yang kedua membela diri. Kalau dikatakan hadisnya adalah hadis redaksinya terbalik, harus ada dalil mana yang menunjukkan kalau redaksi ini terbalik. Yang kedua dalilnya adalah Al-Imam Al-Bukhari bawwab Al-Bukhari lidzalika baban qala fi. Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab, ya, untuk permasalahan ini, dan mengatakan babu yahwi bit takbir
hina sajada. Wa qala Nafi' kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yadau yadaihi qabla rukbataihi. Bab turun ketika hendak sujud itu dengan bertakbir. Dan beliau Imam Bukhari kemudian menukil hadis Nafi'. Nafi' adalah pembantunya Ibnu Umar yang kemudian menjadi seorang ulama pula. Beliau mengatakan bahasanya Ibnu Umar yang semoga Allah meridai beliau dan ayahandanya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, tertuang di dalam kitab Sifat Shalah dan asar yang disampaikan secara mu'alaq oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian mereka mengatakan fahada Ibnu Umar wa huwa asyaddu sahabah mutaba'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasifu huwiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisujudi annahu yuqaddimu yadayhi ala rukbatayhi fayakunu burukul ba'ir khilafuhu ataupun fayakunu burukul ba'ir khilafahu. Mohon maaf. Maka mereka para ulama yang mengambil pendapat yang kedua ini menyatakan begitulah keadaan Ibnu Umar, di mana dia adalah seseorang yang sangat luar biasa, sangat berusaha dengan keras untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabat, dan beliau mensifatkan, memberikan contoh bagaimana turunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kedua tangannya ketimbang kedua lututnya. Karena mendahulukan lutut dan kemudian mengakhirkan tangan itulah menderumnya unta. Kemudian Al-Auza'i mengatakan adraktun nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Aku menjumpai sekian banyak manusia, yaitu para ulama, yang mereka mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lutut mereka. Wa qalu aidan, dan kemudian Al-Auza'i juga mengatakan inna rukbatal ba'ir fi yadihi, sesungguhnya lutut unta itu ada pada tangannya. Ya, lutut unta itu ada pada tangannya. Kama ja'a dzalika inda a'lami ahli lughah ka'alqamah wal aswad wa dzakara dzalika al-Azhari. Sebagaimana hal itu yang difahami oleh orang-orang yang sangat alim di kalangan ahli lughah seperti Al-Qamah, Al-Aswad, dan juga beliau menyebutkan di antaranya adalah Al-Azhari. Kemudian Al-Imam At-Tahawi mengatakan innal ba'ira rubbatahu fi yadayhi wa kadzalika sairul bahaim wa banu adam laisu kadzalik. Sesungguhnya unta kedua lututnya itu ada pada kedua tangannya, dan begitulah kebanyakan daripada binatang ternak. Adapun Bani Adam tidak demikian. Maka kesimpulannya walladzi yadhharu wallahu alam, yang benar ataupun kebenaran itu tampak pada pandangan mereka para penulis, annal amra fi dzalika wasi. Setelah membahas ini agak panjang lebar, ini belum panjang lebar ya, karena kalau mau panjang lebar ada di kitab semisal tulisannya muridnya Syalbani itu panjang lebar, atau di kitab yang mutawwal seperti kitab Al-Mughni. Walillahil hamdu annal amra fi dzalika wasi. Ya, perkara ataupun masalah ini sebenarnya masalah yang longgar-longgar saja. Walillahil hamdu, dan hanya milik Allah segala puji.
Faman ra'a anna sunnah taqdimu rukbataini fa'ala dzalika. Karena siapa yang memandang yang sunnah itu adalah mendahulukan kedua lutut, silahkan itu yang dilakukan. Wa man ra'a anna sunnah taqdimul yadain fa'ala dzalika. Adapun yang memandang yang sunnah adalah meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu, maka silakan lakukan hal itu. Li sihhatil akhbar al-manqulah anis salafi fi dzalika. Ya, karena validnya informasi yang dinukil dari para ulama masa silam, dari kalangan sahabat, para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Kesimpulannya apa, Pak? Boleh melakukan mana saja. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih tidak merepotkan bagi panjenengan semuanya. Kalau boleh jadi ada orang yang kalau turun dengan lututnya dulu susah, maka dia mengambil dengan tangan dulu. Ada yang kalau kemudian pakai tangan dulu dia susah, maka silahkan pakai lututnya lebih dahulu. Kemudian taujihu asabil qudamain hal sujudi ilal qiblah. Menghadapkan jari jemari dari kaki kita pada saat sujud ke arah kiblat. Ya, menghadapkan jari jemari kaki kita ke arah kiblat pada saat kita sedang sujud. Ini sunnah. Ya. Jadi begini. Ya. Jadi jari jemarinya diarahkan ke arah kiblat. Begini ya Pak. Ya. Jadi bukan begini, bukan berdiri atau bukan begini-begini ya sambil sujud. Ya, tapi ini diletakkan ke arah kiblat. Didasarkan kepada hadis Abi Humaid di dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblata. Apabila Rasulullah SAW sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya tidak dibuka dengan terlalu lebar, namun juga tidak menggenggamnya ataupun mengerucutkannya, namun biasa saja seperti ini. Jadi ketika sujud begini, tidak begini dan juga tidak begini. Ya. Kemudian beliau menghadapkan ujung jari jemarinya, ya, ujung jari jemari kakinya ke arah kiblat. Ya, jadi surat Imam Bukhari. Kemudian al-iftirash fi tasyahudil awal wa tawarruk fi tasyahudil akhir. Yaitu seseorang duduknya iftirash di dalam tasyahud yang awal dan tawarruk di ketika tasyahud akhir. Tapi ini juga terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti akan kita sampaikan. Iftirash itu begini. Jadi kita duduk di kaki kita yang kiri, ya. Duduk di kaki kita yang kiri. Ini iftirash. Adapun tawarruk, kita memasukkan kaki kiri kita di bawah kaki tangan kita. Begini. Ini tawarruk. Kalau seperti ini namanya iftirash. Hadisnya adalah sama dari Abu Hamid di dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Apabila Rasulullah SAW duduk untuk rakaat yang kedua ataupun di rakaat yang kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya yang kiri dan menegakkan kaki kanannya, sebagaimana yang tadi sudah kita contohkan.
Wa idza jalasa fi raqatil akhirah qaddama rijal yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan ketika duduk untuk rakaat yang terakhir, maka beliau memasukkan kakinya yang kiri dan menegakkan kaki yang lain, yaitu kaki yang kanan, dan beliau duduk di tempat duduknya. Faham ya? Insya Allah ini sudah biasa kita lakukan. Namun waqad ikhtalafal fuqaha'u fi hadas sunnah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih terkait dengan masalah sunnah ini. Yang pertama, Hanafiyah, mereka berpendapat yaitu bahwa dalam pandangan mereka perlu dibedakan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Lelaki disunahkan untuk duduk iftirash, adapun perempuan disunahkan untuk tawarruk. Jadi kalau perempuan duduknya kayak duduk di tahiyat yang terakhir semuanya, itu tawarruk semuanya. La farqa baina tasyahudil awal wal akhir, tidak membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Au jilsati baina sajdataini, ataupun juga duduk di antara dua sujud, maka duduknya tawarruk semuanya. Jadi kalau dalam pandangan ini mazhab Hanafi, ya, jadi seorang perempuan itu misalnya barusan sujud, ya, Allahu Akbar, kemudian dia duduk di antara dua sujud, maka duduknya tetap tawarruk semacam ini. Dan nanti dia tidak membedakan antara, ya, tahiyat yang awal dan tahiyat akhir, maka duduknya sama, yaitu seperti ini. Ya, duduknya dengan memasukkan kaki kirinya ke bawah kaki kanan. Ini untuk perempuan. Yang kedua, adapun para ulama yang bermadzhab Maliki, mereka mensunahkan tawarruk dalam semua duduk yang ada di dalam sholat, perempuan dan laki-laki sama saja. Jadi mana-mana ada rukun sujud di dalam sholat, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Duduk apa saja yang ada di dalam sholat, dalam pandangan mazhab Maliki, duduknya adalah tawarruk. Dan ini memang, bahkan di kampung saya sendiri pun saya menemui beberapa orang yang sudah sepuh itu duduknya seperti itu. Mau duduk di antara dua sujud, mau duduk yang di tasyahud awal, apalagi tasyahud akhir, duduknya duduk tawarruk. Dan ini merupakan pendapatnya para ulama yang bermadzhab Maliki. Yang ketiga, adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, yang masyhur, yang terkenal di kalangan mereka, yaitu bahasanya mereka berpendapat di mana di sana ada duduk yang kemudian duduk itu ada salamnya, maka kaidah yang mereka bangun, duduknya harus duduk tawarruk. Entah mau 2 rakaat, entah mau 1 rakaat, apalagi 3 ataupun 4. Saya ulang, para ulama yang bermadzhab Syafi'i membuat satu kaidah, di mana duduk itu ada salamnya, maka di situ duduknya berarti duduk tawarruk. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Jadi kalau kita lihat dari 3 pendapat yang awal ini, lebih mengedepankan duduknya duduk tawarruk, ya. Cuman berbeda-beda penjelasannya. Dan yang keempat, adapun para ulama yang bermadzhab Hambali, menurut mereka yang disunahkan adalah duduk iftirash di selain, ya, duduk iftirash di selain tasyahud yang akhir. Jadi kalau ada tasyahud akhir, ada tasyahud awal, ya.
Jadi pokoknya kalau di situ ada 2 tasyahud, yang tawaruk itu hanya di tahiyat ataupun tasyahud yang akhir. Bagaimana kalau cuma ada 1 tasyahud? Nah, berarti disinilah perbedaannya dengan mazhab Syafi'i. Kalau cuma ada 1 tasyahud, maka duduknya berarti duduk iftirash. Entah di situ ada salamnya ataukah di situ tidak ada salamnya. Dan kata penulis, wahadah was-sahih, ya, karena mereka memilih yang ini, maka yang keempat inilah menurut mereka yang sahih. Kenapa? Ya karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan demikian, dan sama saja baik lelaki ataukah perempuan, dan juga sama saja baik sholatnya itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kaidahnya, ya saya ulang, kalau yang keempat mazhab Hambali, pokoknya kalau yang namanya tasyahud itu bukan tasyahud akhir, duduknya adalah duduk iftirash. Entah di situ ada salamnya ataukah tidak ada salamnya. Kemudian jilsatul istirahah, duduk istirahat. Duduk dalam rangka untuk istirahat. Jadi istirahat itu terambil dari bahasa Arab. Istirahah, istirahat. Disunahkan bagi seseorang yang sholat, dia untuk duduk istirahat ketika bangun dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Ya, bangun dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Setelah selesai sujud yang kedua di rakaat yang pertama, mau naik yang kedua, atau dari rakaat yang ketiga mau ke 4. Itu dianjurkan untuk duduk dalam rangka istirahat. Didasarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan setelah sujud 2 kali, summa qala Allahu akbar, summa sana rijlahu wa qa'ada. Setelah sujud yang kedua, maka Rasulullah kemudian membaca takbir dan beliau menegakkan kaki kanannya, maksudnya menegakkan ininya nggih, menegakkan telapak kakinya, dan kemudian beliau duduk, dan duduknya sampai tegak hingga seluruh tulang belulang itu kembali kepada tempatnya. Nah, setelah itu kemudian beliau bangkit menuju rakaat yang kedua. Ya, menuju rakaat yang kedua. Begitu pula hadis Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau kemudian tegak, kemudian bertopang kepada bumi, kemudian baru berdiri. Jadi setelah sujud yang kedua, beliau tegak dulu duduk, jadi sampai tegak betul, baru kemudian beliau bertopang, bertopang ke bumi untuk berdiri. Baik, kita break terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Terakhir, perkara yang disunahkan di dalam salat adalah memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa setelah membaca at-tahiyat. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara. Sebagaimana sabda beliau, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billahi min arba'in. Apabila salah seorang di antara kalian usai membaca tasyahud yang akhir, maka kemudian berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara, yaitu min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati,
wa min syarril masihid dajjal, yaitu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari buruknya fitnah masihid dajjal. Nah, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya doa ini hukumnya adalah wajib. Ya, doa ini adalah wajib. Di antara yang berpendapat demikian adalah satu di antara riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga adalah Ibnu Hazm. Yang kedua, yang ketiga di antaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan adapun pendapat yang kedua, membaca doa perlindungan dari 4 hal itu hukumnya adalah sunnah dan bukan merupakan perkara yang wajib. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ahli fikih. Dan ini yang benar kata para penulis. Inilah yang benar. Akan tetapi tidak selayaknya ditinggalkan. Ya, meskipun para penulis ini menganggap ini adalah pendapat yang benar, itu pendapat yang kedua, bahwa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu hukumnya adalah sunnah, walakin la yambaghi tarkuha, akan tapi tidak selayaknya ditinggalkan. Lima yakhsha ataupun yukhsha ala dzalika min ismin au butlani inda ba'di ahli ilmi, karena dikhawatirkan kalau tidak melakukannya, tidak berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini, dia berdosa. Ya, dia berdosa, atau bahkan menurut sebagian para ulama sholatnya batal. Nah, ini meskipun beliau ini memilih ini adalah sunnah, namun tetap tidak kemudian kan cuman sunnah. Nah, tidak sebagaimana kebanyakan kita kalau dengar sunnah kan cuman sunnah. Namun beliau tetap menganjurkan untuk bersungguh-sungguh melakukannya. Didasarkan kepada informasi yang datang dari Tawus bahasanya anaknya pernah sholat dan dilihat oleh Tawus, maka kemudian dia berkata kepadanya, "Ada'auta biha fi sholatika?" Apakah kamu berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari 4 hal tadi di dalam sholatmu? Faqala, maka anaknya mengatakanlah tidak. Qal, maka Tawus mengatakan, a'id sholataka, ulangilah sholatmu. Ya, ulangilah sholatmu. Ya, intinya meskipun itu taruhlah hukumnya adalah sunnah, kita mengambil pendapat itu adalah sunnah, namun kita upayakan jangan sampai kita tinggalkan. Menimbang isinya juga luar biasa pentingnya bagi kita. Kita berlindung kepada Allah dari siksa jahanam, siksa di kubur, dari siksa ataupun fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga dari fitnahnya Masihid Dajjal. Nah, kemudian setelah kita berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari 4 hal itu, maka kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang bervariasi. Di antaranya sabda Rasulullah, "Idza qa'ada ahadukum fis sholati falyakul at-tahiyatu lillah ila qaulihi summa yatakhayyar minal mas'alati ma syaa au ahabba." Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam salatnya, maka hendaklah dia mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat dan seterusnya, sampai kemudian setelah itu pilihlah di antara permintaan-permintaan yang kamu inginkan ataupun kamu sukai untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, summa yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fida'um. Maka silahkan pilih doa yang paling paling penting bagi dirinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, summa yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Kemudian pilihlah di antara permintaan yang dia kehendaki. Di antara doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah kita mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, di antaranya adalah
doa yang pendek. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini yang paling pendek. Bisa panjenengan lihat di dalam kitab Hisnul Muslim, ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang kedua adalah pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal untuk tidak meninggalkan doa ini, yaitu apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Yang ketiga adalah apa yang diminta oleh Abu Bakar kepada Rasulullah agar mengajari doa yang bisa dipanjatkan di dalam salatnya, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang ketiga. Dan masih banyak doa-doa yang lain yang kurang lebih ada sekitar 10 yang bisa kita pilih, ya, bisa kita pilih. Dan bahkan sebagian para ulama memperbolehkan berdoa sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita sedang butuh apa ketika itu. Ini diantara yang diperbolehkan oleh sebagian para ulama. Sehingga saya adalah seperti Syekh Shalih bin Utsaimin di dalam kitab beliau Syarhul Mumti', kalau tidak salah, ataupun di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Itulah beberapa perkara-perkara yang disunahkan ketika kita menjalankan sholat. Masih ada beberapa menit, ya boleh jadi ada koreksian dari Bapak Ibu sekalian ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Uji muka Pak. Baik, matur nuwun pertanyaannya. Jadi kalau buku tentang sifat sholat Nabi sebenarnya banyak, ya. Tiap-tiap mazhab itu tentu memiliki, ya. Cuman kalau mau yang disertai dengan dalil, bahkan nanti ada perincian tentang bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah yang dibaca, kemudian model-model sholawat seperti apa, termasuk diantaranya doa-doa sebelum salam. Ini bisa dibaca di dalam kitab Sifat Sholat Nabi. Sifat Sholat Nabi yang disusun oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu diantaranya. Itu sudah ada terjemahannya Pak. Sudah ada terjemahannya, jadi kalau tidak bisa bahasa Arab, maka di situ sudah bisa kita pahami karena ada yang menerjemahkannya. Yang kedua terkait dengan masalah perbedaan-perbedaan yang ada tadi sudah kita singgung, ya. Kalau memang di situ dianggap ini perkaranya adalah perkara yang wasi, perkara yang longgar, apalagi di situ bukan merupakan sesuatu yang menjadi sebab batalnya sholat, maka kita pun ikut longgar dada lah. Kita tidak kemudian istilahnya kencang urat leher kita, ya monggo saja lah gitu. Bahkan sampai pun masalah yang di situ ada berkaitan dengan batal dan tidaknya sholat pun, ya kita sifatnya cuma memberikan masukan. Adapun untuk kita sendiri, kita boleh mewajibkan saya harus taat ini. Namun terhadap orang lain kita sekedar menyampaikan dan tidak ada kewajiban untuk orang lain harus sama dengan kita. Apalagi dalam masalah fikih itu memang, ya mau tidak mau memang banyak pendapat dari kalangan ahli fikih. Ternyata waktunya sudah habis. Insya Allah kita sambung di waktu yang akan datang. Bismillah ta'ala. Demikian Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.